Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara-saudariku seiman. Akhir-akhir ini dunia dikemparkan dengan isu ISIS yang singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria, atau diambil dari bahasa aslinya Daesh, singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraqi wasyam. Syam mencakup 4 negara yang sekarang ini, Suriah, Palestina, Lebanon, dan dan Yordania. Kemunculan mereka mengagetkan semua pihak, baik Muslim apalagi non-Muslim. Gebrakan awal dengan isu khilafah membuat sebagian orang-orang yang semangatnya tinggi ingin tegaknya daulah Islamiyah langsung menyatakan bai'ah. Apalagi terkesan gerakannya sangat masif, terstruktur dan teratur, yang memiliki perlengkapan yang cukup canggih dan kekayaan yang cukup signifikan, kurang lebih 2 miliar dolar Amerika. Ini membuat sebagian besar kaum muslimin terutama di Indonesia bingung campur cemas. Bingung sebetulnya ISIS ini siapa? Kenapa gerakan ini begitu sistematik, prosedur, dan masif? Sehingga banyak daerah-daerah di sekitar Irak dan juga Suriah bisa dikuasai dan dibebaskan. Yang mencemaskan, kenapa yang dibunuhi mereka adalah Muslim, yang dikejar-kejar, diusir juga Muslim, bukan hanya kafir saja. Bahkan jarang kita temukan mereka membunuh, mengusir, dan membantai orang-orang kafir. Yang nampak jelas saat Palestina dibantai, saat Gaza membara, mereka diam 1000 bahasa. Ini muncul pertanyaan, ada apa gerangan semua itu? Kalau kita tilik kemunculannya di daerah Irak Utara, berarti daerah dekat dengan Turki, yang di situ ada jazirah, yaitu wilayah daerah yang disebut Al-Jazirah, yang memang sejak awal tempat endemi tumbuh kembangnya kaum Khawarij, di mana sebagaimana yang telah dituturkan oleh para ahli sejarah, pada saat kaum Khawarij kalah perang dengan Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali bin Abi Thalib sejumlah 10.000 tidak meninggal kecuali 10, dan pasukan mereka hampir 10.000 tidak tersisa kecuali 9.
9 ini 2 lari ke Yaman, 2 lagi lari ke Tajikistan, 2 lagi lari ke Telmuzan, 2 lagi lari ke Al-Jazirah yang tidak lain adalah Irak Utara, dan 2 lagi lari ke Oman. Yang 1 tadi lari ke Telmuzan 1, jadi jumlahnya 9. Dan Imam Shahrustani di dalam kitab Al-Milal wal Nihal mengatakan, sampai hari ini mereka tumbuh kembang dengan baik dan masih subur keberadaan Khawarij di daerah itu. Coba perhatikan saja bagaimana negara Oman resmi mengakui agama Khawarij menjadi agama resminya, aliran resminya. Dan pernah mereka berjaya pada zaman Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi yang menjadi cikal bakal aliran Wahabiyah. Namun sayangnya sebagian orang yang tidak suka terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sebagian orang ingin menciptakan perpecahan di dalam Islam. Aliran Wahabiyah ini dikenakan, dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menebar dakwah tauhid. Yang ini kita sayangkan. Nah, aliran Wahabiyah yang notabene adalah sempalan Khawarij ini, yang tidak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak ada kaitannya dengan Daulah Saudiyah, sangat benci terhadap ahli sunnah dan sangat memusuhi terhadap Syiah, dan menghalalkan harta kekayaan dan darah luar kelompoknya. Sehingga saat sekarang kalau kita melihat gaya gerakannya, maka mereka adalah sebagai representasi daripada Khawarij ini, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, sekelompok kaum, hudatsaul asnan, umurnya masih muda-muda, subhanallah, tidak meleset. Mereka didominasi oleh kaum muda, bahkan yang dinyatakan sebagai khalifah pun Abu Bakar Al-Baghdadi baru umur 37 tahun. Sufahaul ahlam, cita-citanya sangat rendahan. Cita-citanya sangat membingungkan dan tidak memiliki satu pandangan yang cemerlang untuk jangka panjang. Maslahat madarat pertimbangannya lemah sekali, sehingga tindakannya pun akhirnya brutal. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa yaquluna biqauli khairil bariyati, dia membawa hadis-hadis Rasulullah, maksudnya qaulu khairi al-bariyati, maksudnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dapatkan dari wahyu. Yamruquna minad dini kama yahmruqus sahmu minar ramiyah, mereka akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Dan Rasulullah mengatakan, wa idza laqitumuhum, maka jika kalian menemui mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, dan sesungguhnya akan mendapatkan pahala bagi orang yang memeranginya dan membunuhnya yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Sadisnya mereka nampak sekali, kebutraan mereka sangat nampak sekali, dan ketidakteraturan mereka di dalam gerakannya dan cara bekerjanya dan cara muamalahnya nampak khudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka anak muda, ingusan, tidak punya cita-cita tinggi, pandangan yang tajam, yang jauh ke depan, dan menimbang maslahat madarat, sehingga nampak brutalnya yang kita dapatkan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-khawariju kilabu ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka pintar menggonggong, mereka pintar berorasi, tetapi faktanya
tidak sama sekali memperjuangkan Islam, bahkan dinyatakan oleh Rasulullah keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita pantas mewaspadainya. Kita harus menangkal bersama-sama. Kita harus membentengi anak-anak muda kita, apalagi di antara kaum militan yang kadang ilmunya rendah, semangatnya tinggi, gampang terprovokasi, terpancing oleh isu-isu seperti ini. Hal ini merupakan suatu PR yang besar buat kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dari mulai TNI, Polri, dan seluruhnya pihak-pihak berwenang dan berwajib harus saling bahu-membahu untuk membentengi pemahaman yang sesat ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita membekali ilmu yang cukup dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Dan kita harus jelaskan kepada mereka akan bahaya ISIS, akan resiko-resiko yang nanti akan kita dapat. Karena mereka kalau sudah menganggap adanya khilafah dan berbai'ah, maka perang menjadi sah. Menawan menjadi sah, menjadikan budak tawanan menjadi halal. Dan harta rampasan mereka menjadi halal. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka akan dengan tanpa memandang resiko apapun, akan menegakkan hukum qisas, akan menegakkan hukum pancung, akan menegakkan hukum potong tangan dan rajam. Ini merupakan suatu hal yang harus menjadi pertimbangan kita bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga tidak boleh dengan gampang hanya memiliki kemiripan langsung kita duduk. Si fulan ISIS, si anu masuk ke kelompok ISIS. Dan ini nanti akan masuk ke dalam suatu jaring yang lebih samar. Dan suatu jeratan yang akan lebih membingungkan, karena nanti yang kita tuduh sebetulnya bukan ISIS, yang aman dari tuduhan kita malah ISIS. Seharusnya kita melalui cara-cara persuasif dan penegakan supremasi hukum, itulah yang harus kita depankan. Dengan cara itulah kita akan bisa menangkap pelaku kejahatan dan akan bisa menyadarkan berbagai macam pelaku kesesatan dan akan mengembalikan kepada jalan yang lurus dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.